Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan juga dirahmati oleh Allah. Kali ini kita mau bahas hal yang kelihatannya biasa ya di zaman sekarang, tapi sebenarnya itu luar biasa penting, yaitu salat. Kadang kita suka nunda-nunda, kadang kita terburu-buru, tapi sebenarnya teman-teman, salat itu merupakan fondasi utama dalam hidup seorang muslim. Nah, sebelumnya apa sih salat itu teman-teman? Salat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat." Nah, salat juga merupakan cara kita untuk membersihkan jiwa dari dosa dan kesalahan. Ketika kita melaksanakan salat, kita mengingat kembali apa sih tujuan hidup kita dan mengarahkan hati kita serta pikiran kita kepada Allah. Selain itu, salat juga membawa kedamaian dalam hidup kita. Fitrah kita sebagai manusia adalah membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Orang-orang yang melaksanakan sholat dengan tertib cenderung akan lebih tenang hidupnya dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala takdir yang terjadi. Nah, teman-teman, selain itu, salat juga merupakan salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita bisa rajin chat atau telepon teman kita tiap hari, masa sama Allah yang kasih kita segalanya kita cuma telepon 5 kali sehari pun males gitu. Nah, secara bahasa, salat berarti doa. Tapi dalam agama, salat itu rangkaian gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lewat salat, kita bisa curhat dengan Allah, bisa meminta ampun, bisa meminta petunjuk, dan menenangkan diri. Allah bilang dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, orang yang rajin sholat, insya Allah dijauhkan dari hal-hal buruk. Jadi nih, teman-teman, kalau teman-teman mulai merasa hidupnya itu berantakan, mulai merasa hidupnya itu nggak ada arah, teman-teman coba mulai introspeksi sholat teman-teman. Apakah teman-teman rajin sholatnya? Apakah teman-teman sholatnya itu masih bolong-bolong? Lalu, apakah teman-teman sudah benar nih cara melakukan sholatnya? Seperti itu, coba pikirkan lagi ya teman-teman. Sholat itu penting banget ya teman-teman. Sholat 5 waktu itu wajib, bukan pilihan. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai isya. Kalau ditinggalkan itu dosa besar banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, selain sholat wajib, itu ada yang namanya sholat sunnah ya teman-teman. Kalau sholat wajib sudah pasti wajib, kalau sholat sunnah, nah itu baru pilihan. Kalau teman-teman merasa ada yang masih bolong-bolong nih sholat wajibnya, teman-teman bisa memperbanyak sholat sunnah. Tapi sholat sunnah itu banyak banget ya teman-teman. Contohnya itu seperti sholat duha, sholat tahajud, dan sholat witir. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita itu harus sholat? Biar lebih gampang, bayangin kayak gini deh, sholat itu kayak charger buat iman. Kalau kita nggak sholat, iman kita lowbat. Selain itu, sholat juga sebenarnya ngajarin kita disiplin loh. Contohnya nih, waktu subuh kita bangun pagi, melaksanakan sholat zuhur di sela-sela kesibukan, dan di waktu maghrib kita nggak kelamaan scroll TikTok. Jadi sholat itu ngajarin kita bahwa waktu itu berharga dan hidup harus teratur. Intinya nih, sholat itu bukan beban ya teman-teman, tapi hadiah. Allah kasih kita kesempatan buat ngobrol langsung dengan Allah 5 kali sehari. Masya Allah banget gak sih? Nah teman-teman, setelah tadi kita dengerin penjelasan tentang apa itu sholat, hukumnya bagaimana, dan betapa pentingnya sholat bagi seorang muslim, di sini teman-teman pernah gak sih ngerasa waktu sholat itu pikiran malah jadi kemana-mana, yang tadinya niatnya udah mau khusyuk, tapi malah keinget sesuatu hal kayak tugas, kerjaan, atau hal yang lainnya. Nah ternyata kekhusyuan itu gak cuma ditentukan pas lagi berdiri di atas sajadah aja, tapi bahkan dimulai sebelum sholat itu sendiri. Contohnya ini, kita dalam berwudu masih terburu-buru asal kena air tanpa benar-benar sadar kalau wudu itu sebenarnya bukan cuma bersih-bersih, tapi juga proses menyiapkan hati. Nah kalau dari awal wudunya belum benar, masih ada step yang terlewat, biasanya pas sholat pun pikiran masih kemana-mana. Nah teman-teman, selain dari cara wudu yang belum benar, ada juga beberapa faktor lain yang menyebabkan sholat kita itu masih belum khusyuk. Yang pertama itu ada gangguan pikiran. Nah pikiran yang terpecah antara bacaan sholat
dan urusan dunia, entah tugas, pekerjaan, atau masalah pribadi yang bisa mengalihkan fokus kita dari Allah, ini juga menjadi salah satu penyebabnya. Lalu yang kedua, rasa letih. Kadang tubuh yang capek, kurang istirahat, atau aktivitas yang padat bikin sholat kita itu hanya sekedar rutinitas, bukan benar-benar menikmati ibadah. Lalu faktor berikutnya itu ada godaan setan. Nah, setan itu akan berusaha membisikkan hal-hal yang sepele yang bisa mengganggu konsentrasi kita di tengah-tengah sholat. Kemudian ada juga gerakan sia-sia seperti menoleh, memainkan pakaian, atau banyak bergerak tanpa kebutuhan. Rasulullah menyebut hal ini seperti sebagai curian dari sholat. Selanjutnya, dosa dan maksiat. Teman-teman, hati yang sering diisi hal-hal yang tidak baik biasanya sulit untuk tenang saat berdiri di hadapan Allah. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah niat. Kadang kita tuh sholat hanya karena kewajiban, bukan karena benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Padahal dari niat itulah seluruh amal dinilai. Kalau niatnya setengah hati, bagaimana mungkin hati kita bisa benar-benar hadir dalam sholat? Maka dari itu teman-teman, penting bagi kita untuk memperbaiki bukan hanya gerakan sholat, tapi juga persiapan dan niat di dalamnya, supaya sholat kita gak cuman sah secara syariat, tapi juga hidup di dalam maknanya. Nah, oke teman-teman, karena tadi kita udah bahas kenapa sholat bisa gak khusyuk, sekarang yuk kita bahas gimana caranya biar sholat kita lebih khusyuk. Khusyuk itu bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba datang, tapi khusyuk itu sesuatu yang bisa kita latih. Yang pertama, kita bisa mulai dengan menyempurnakan wudhu. Kadang kita wudhu itu asal cepet, yang penting basah. Padahal Rasulullah SAW selalu menyempurnakan wudhu beliau dengan penuh perhatian. Misalnya, banyak orang keliru. Kalau wudhu pas bagian tangan, itu kayak gini aja, dari siku ke bawah. Padahal harusnya sebaliknya, dari telapak tangan ke siku dan harus membasahi semuanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sempurnakanlah wudhu kalian, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu dari api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 241. Nah, maknanya, wudhu itu bukan cuma membersihkan badan, tapi juga membersihkan hati supaya siap menghadapi Allah. Kalau dari wudhu kita udah tenang dan niatnya benar, sholat pun biasanya ikut tenang dan khusyuk. Yang kedua, mengarahkan pandangan ke tempat sholat. Jadi, saat sholat, pandangan kita jangan kemana-mana. Rasulullah SAW mengajarkan supaya mata diarahkan ke tempat sujud. Karena mata yang memfokuskan membantu hati untuk fokus juga. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan berpaling dari seorang hamba ketika ia sholat selama ia tidak menoleh dalam sholatnya. Hadis riwayat Ahmad 17.895 dinilai sahih oleh Al-Albani. Jadi, kalau kita menundukkan pandangan ke tempat sujud, kita sedang menunjukkan kerendahan diri. Seolah kita berkata dalam hati, ya Allah, aku hanya ingin melihat kepadamu, aku tidak ingin berpaling darimu bahkan dengan pandanganku. Dilanjutkan kembali dengan Rasulullah SAW yang pernah bersabda, sesungguhnya seseorang yang sholat, ia sedang bermunajat, berbicara langsung kepada Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari nomor 405 dan Muslim nomor 547. Bayangin, setiap kita sholat, kita sebenarnya lagi berbicara langsung kepada Allah, Zat yang menciptakan kita, yang tahu semua isi hati kita. Kalau kita sadar itu, pasti susah banget buat gak khusyuk gak sih? Halo sahabat, tahukah kamu, bacaan sholat harus diucapkan secara lisan dan terdengar oleh telinga sendiri, meskipun hanya lirih atau berbisik. Kalau hanya menggerakkan bibir tanpa bersuara sama sekali, itu hukumnya tidak sah, karena bacaan itu belum dianggap diucapkan. Dalam sholat zuhur dan asar memang dianjurkan untuk melirihkan bacaan, tapi tetap harus ada suara yang bisa didengar oleh diri sendiri. Tapi untuk sholat maghrib, isya, dan subuh, bacaan imam itu sunnah untuk dikeraskan suaranya. Tetapi ingat, semuanya dilakukan hanya karena Allah, bukan untuk tujuan yang lain. Nah teman-teman, di sini aku punya tips supaya sholat kita bisa khusyuk. Yang pertama, bersihkan diri dan pakaian. Masa menghadap Allah bajunya kotor? Kalau ketemu teman aja atau doi, bajunya rapi dan bagus. Yang kedua, pastikan tempat sholatnya itu suci dan rapi, supaya kita nyaman dan merasa khusyuk ketika kita sedang melakukan sholat. Yang ketiga, lakukan wudhu dengan benar dan tenang. Kalau lagi wudhu, jangan buru-buru ya, atau jangan sampai lupa ada yang kelewat. Pandangan kamu fokus ke tempat sujud, jangan lihat kanan kiri, karena itu bisa mengganggu konsentrasi atau kehusyuan ketika sholat. Yang terakhir, yang sangat penting, hadirkan hati. Perlu kita sadari bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat itu bukan hanya sekedar gerakan ataupun bacaan, tetapi
tapi sebagai bentuk munajat yang penuh cinta antara hamba dengan Sang Pencipta. Semoga bermanfaat ya teman-teman.